Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kali ini kita akan belajar bersama nih mengenai analisis saham dari BCAP dan Toba serta obligasi korporasinya bersama saya Hidayah Hinayatuz Zulfa. Nah, topik pembahasan kita yang pertama itu mengenai analisis saham dari BCAP, kemudian yang kedua ada analisis saham dari Toba, dan yang terakhir kita akan membahas obligasi korporasi. Oke, langsung saja kita ke pembahasan mengenai analisis saham dari BCAP. Sebelumnya, apa sih BCAP itu? Nah, BCAP atau MNC Capital Indonesia Tbk itu bergerak dalam bidang penyediaan layanan yang terkait dengan jasa umum, konsultasi bisnis, manajemen, dan administrasi, kecuali nih di bidang jasa hukum dan pajak. Serta dalam BCAP ini menyediakan layanan yang berkaitan dengan layanan investasi dan perdagangan, termasuk perdagangan umum. Serta di dalam BCAP ini juga menyediakan layanan yang berkaitan dengan sektor industri, termasuk industri umum, transportasi, pertanian, dan developer. Dan dalam BCAP ini juga membentuk dan berpartisipasi nih dalam perusahaan dan korporasi atau entitas lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 19 Mei tahun 2000. Dan dalam perusahaan ini induknya adalah PT MNC Investama Tbk. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai harga saham. Berapa sih harga saham dari BCAP ini? Nah, bisa dilihat dari gambar yang sudah ditampilkan bahwa harga saham saat ini dari BCAP itu mencapai 51 per lembarnya. Namun jika dilihat dari rentang harian itu bisa 50 sampai 51 per lembarnya. Nah, pada tahun 2023 ini BCAP harga sahamnya itu telah mengalami fluktuasi, yaitu pada tanggal 13 Februari 2023 harga saham BCAP itu ditutup di level 80, kemudian mengalami penurunan nih sebesar 1,231. Kemudian pada tanggal 30 Juni 2023 harga saham BCAP itu ditutup di level 79 dan mengalami penurunan sebesar 4,82%. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai Toba. Apa sih Toba itu? Nah, Toba atau TBS Energi Utama merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang bergerak dalam bidang pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit. Operasi bisnis perusahaan ini itu dibagi menjadi dua segmen. Yang pertama ada pertambangan batu bara dan yang kedua ada perkebunan. Nah, pada perusahaan dan anak perusahaannya ini mengoperasikan pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit itu di Kalimantan. Melalui PT Adimitra Baratama Nusantara dan PT Trisensa Mineral Utama, perusahaan ini mengoperasikan pertambangan batu bara dengan izin pertambangan operasi produksi di daerah pertambangan di Kecamatan Sanga-Sanga, Lowajanan, dan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Untuk perkebunan perusahaan ini melalui PT Perkebunan Kaltim Utama dan mengoperasikan perusahaan atau perkebunan kelapa sawit ini dan kilang minyak kelapa sawit di Kalimantan Timur. Kemudian berapa sih harga saham pada Toba ini? Nah, bisa dilihat dari gambar yang sudah ditampilkan bahwa harga saham Toba pada saat ini mencapai 246 per lembarnya. Kemudian jika dilihat pada rentang hariannya, harga saham Toba ini sekitar 246 sampai 254 per lembarnya. Kemudian sama seperti harga saham di BCAP tadi, bahwa di harga saham pada Toba ini juga mengalami fluktuasi. Nah, pada tanggal 30 Juni 2023 ini harga saham Toba ditutup di level 79 per lembarnya dan mengalami penurunan sebesar 4,82%. Namun pada tanggal 6 Juli 2023 ini mengalami pelonjakan yang sangat tinggi, yaitu 2 digit di awal perdagangan dengan kenaikan 20,50% ke 482 per sahamnya. Nah, meskipun demikian pada 3 bulan terakhir ini saham Toba itu mengalami penurunan harga sebesar 15,69%. Dan sepanjang tahun berjalan, saham Toba telah turun sebesar 28,93%. Oke, selanjutnya kita
kita akan melakukan analisa fundamental dari Toba dan BCAP. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa terdapat indikator-indikator penting yang biasanya digunakan untuk analisa fundamental suatu saham. Nah, untuk teman-teman nanti bisa dilihat angkanya di analisa tahun 2023 sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai indikatornya yang ada pada gambar tersebut. Yang pertama itu ada last price, adalah harga terakhir yang terjadi atas suatu saham. Kemudian share out adalah harga saham yang beredar. Kemudian market cap adalah nilai kapitalisasi pasar dari suatu saham. Nah, jika suatu saham itu memiliki nilai kapitalisasi pasar yang besar, kemungkinan besar nih akan banyak peminatnya. Kemudian ada cash, yaitu semakin tinggi cash itu saham tersebut akan semakin bagus. Kemudian ada total aset, yang semakin tinggi itu juga akan semakin bagus. Kemudian ada ST borrowing atau pinjaman jangka pendek, yang semakin kecil ST borrowingnya itu akan semakin bagus. Kemudian ada LT borrowing, yaitu pinjaman jangka panjang. Kemudian total equity atau total modal, semakin tinggi total modal maka akan semakin bagus. Kemudian ada revenue atau pendapatan, yang semakin tinggi revenue-nya akan semakin bagus. Kemudian ada gross profit atau laba kotor. Kemudian ada operating profit atau laba operasi. Kemudian ada net profit atau laba bersih. Nah, salah satu indikator yang sering digunakan atau jadi patokan karena untuk mengukur seberapa besar laba yang dihasilkan perusahaan, jika semakin tinggi maka akan semakin bagus. Kemudian ada EBITDA atau laba sebelum dikurangi bunga, pajak, dan lain-lain. Nah, EBITDA ini semakin tinggi maka akan semakin bagus. Kemudian ada interest expense atau biaya bunga atau biasa disebut juga dengan beban bunga. Nah, pada interest ini semakin kecil maka semakin bagus. Jadi lebih baik itu mencari interest expense yang kecil. Kemudian ada EPS atau laba bersaham, yang semakin tinggi maka akan semakin bagus. Kemudian ada PER atau indikator untuk mengukur valuasi saham murah atau mahal. Nah, PER yang bagus itu adalah yang kecil, dan PER di bawah 10 kali itu termasuk murah. Kemudian 10 sampai 20 itu disebut medium, dan di atas 20 itu disebut mahal. Kemudian ada BVPS atau nilai buku per sahamnya. Kemudian ada PBV atau rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan. Nah, pada PBV ini yang umum itu di bawah 1 kali yang termasuk saham murah. Kemudian 1 sampai 2 itu disebut medium, dan di atas 2 itu mahal. Selanjutnya indikator ROA dan ROE yang merupakan indikator profitabilitas. Nah, pada ROA dan ROE ini semakin tinggi maka akan semakin bagus. Kemudian ada EV per EBITDA, yaitu rasio antara nilai perusahaan dengan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi. Kemudian ada debt to equity, debt to total cap, dan debt to EBITDA. Jika indikator ini semakin kecil, maka akan semakin bagus. Nah, karena indikator pada analisa fundamental itu banyak, jadi tidak dipakai semuanya tidak apa-apa, karena bisa disesuaikan dengan diri sendiri dan saham yang dianalisa. Dari sini teman-teman ingin memilih saham yang mana nih? Saham BCAP atau saham Toba? Kalau dari saya sendiri, lebih merekomendasikan untuk memilih saham Toba. Mengapa demikian? Karena jika dilihat dari last price dan total equity, saham Toba itu lebih tinggi daripada saham BCAP. Kemudian pada saham Toba ini juga telah melakukan pembagian dividen tunai dan membukukan pendapatan dengan laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan. Sementara saham BCAP itu memiliki prospek yang masih perlu ditingkatkan dengan penurunan laba. Nah, dari sini BCAP itu bergerak di bidang keuangan, sementara Toba bergerak di sektor energi. Dengan demikian, saham Toba ini mungkin menjadi pilihan yang lebih baik dan menarik dari segi fundamental. Dan dalam hal ini, saham Toba itu juga memiliki kinerja yang lebih baik dalam beberapa aspek fundamental dibandingkan dengan BCAP. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai obligasi korporasi. Apa sih obligasi korporasi itu?
Oke, obligasi korporasi itu merupakan bentuk instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta atau korporasi untuk meminjamkan uang kepada investor. Nah, dengan kata lain nih, obligasi korporasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan dengan tujuan untuk mengumpulkan dana dari pasar modal. Kemudian apa sih alasan suatu perusahaan menerbitkan obligasi korporasi? Nah, alasan terbesarnya yaitu untuk melakukan pendanaan atau pembiayaan modal yang merupakan hal terpenting dalam bisnis korporasi. Apa ada sih keuntungan di dalam obligasi korporasi? Tentunya ada. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada kupon atau bunga yang merupakan keuntungan paling utama di dalam obligasi korporasi. Kemudian ada capital gain. Nah, jika kita menjual surat utang di pasar sekunder, maka kita akan mendapatkan capital gain. Kemudian modal bertahan. Nah, pada modal bertahan ini berbeda dengan investasi saham, yang kalau terjadi kebangkrutan pada perusahaan emiten, maka kita sebagai investor itu berada di antrean paling belakang untuk menerima hak kita. Jika ada keuntungan, pastinya nih ada resiko pada obligasi korporasi. Apa aja sih resikonya itu? Yang pertama ada gagal bayar, yang merupakan resiko paling mungkin terjadi pada obligasi di suatu perusahaan. Dan inilah juga perbedaan terbesarnya dengan obligasi pemerintah. Kemudian ada tingkat suku bunga atau yang sering disebut dengan istilah interest rate risk, yang disebabkan oleh pergerakan harga obligasi yang berbanding terbalik dengan tingkat suku bunga. Kemudian ada perusahaan bangkrut. Di sini teman-teman sudah sedikit paham bukan mengenai obligasi korporasi? Selanjutnya, apa ada sih obligasi korporasi di perusahaan BCAP atau Toba? Mari kita lihat. Wah, ternyata pada perusahaan BCAP ini mempunyai obligasi korporasi nih teman-teman. Nah, pada obligasi korporasi di BCAP ini terdapat penawaran umum berkelanjutan, yaitu obligasi berkelanjutan 3 MNC Capital Indonesia 2 tahun 2023. Kemudian rating dari obligasi BCAP ini yaitu ID BBB+ atau triple B+ dari Pevindo. Kemudian BCAP ini mengeluarkan 2 obligasi korporasi, yaitu seri A dan seri B. Nah, bisa dilihat dari gambar yang sudah ditampilkan bahwa untuk seri A sendiri nominalnya itu sebesar 216,445 miliar dengan kupon atau bunga sebesar 10,75% dan tenor 370 hari, yaitu mulai tanggal 3 Juli 2023 sampai 7 Juli 2024. Kemudian untuk seri B sendiri itu nominalnya sebesar 149,85 miliar dengan kupon 11,25% dan dengan tenor 3 tahun, yaitu mulai tanggal 11 Januari 2023 sampai 10 Januari 2026. Kemudian apa ada sih jaminan di dalam obligasi korporasi di BCAP ini? Untuk obligasi ini dijamin dengan jaminan khusus berupa gadai atas saham milik perusahaan dalam PT MNC Digital Entertainment Tbk dengan nilai sekarang sekurang-kurangnya sebesar 125% dari nilai pokok obligasi pada saat tanggal emisi dan menjaga jaminan dengan nilai sebesar 125% dari nilai pokok obligasi selama jangka waktu obligasi. Kemudian di Toba ini juga memiliki obligasi korporasinya nih teman-teman. Nah, pada obligasi korporasi di Toba ini terdapat obligasi 1 TBS Energi Utama tahun 2023 dan rating obligasi di Toba ini yaitu IDA atau single A dari Pevindo. Kemudian di Toba ini juga mengeluarkan obligasi korporasi yaitu seri A dan seri B, sama seperti obligasi korporasi di BCAP tadi. Nah, bisa dilihat nih di gambar yang sudah ditampilkan bahwa untuk seri A sendiri nominalnya itu sebesar 425 miliar dengan kupon sebesar 8,80% dengan tenor 3 tahun, yaitu mulai tanggal 3 Maret 2023 sampai 3 Maret 2026. Kemudian untuk seri B sendiri itu nominalnya sebesar 75 miliar dengan kupon 10% dan dengan tenor 5 tahun mulai dari tanggal 3 Maret 2023 sampai 3 Maret 2028. Kemudian jaminan dari obligasi korporasi Toba ini yaitu obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus nih teman-teman, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
menjadi jaminan bagi pemegang obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, dari sini teman-teman mau pilih obligasi yang mana nih? Obligasi korporasi BCAP atau obligasi korporasi Ditoba? Nah, kalau saya sendiri itu lebih merekomendasikan teman-teman untuk memilih obligasi korporasi di BCAP. Mengapa demikian? Karena jika dilihat dari peringkat obligasi, kemudian kupon, dan juga jangka waktunya itu, obligasi korporasi di BCAP itu lebih unggul dengan peringkat obligasi IDBBB Plus dan kupon sebesar 10,75% sampai 11,25% dan jangka waktu 270 hari dan 3 tahun daripada obligasi korporasi Toba yang memiliki peringkat IDA atau single A dengan kupon 8,80% sampai 10% dengan jangka waktu 3 tahun dan 5 tahun. Namun teman-teman itu harus mempertimbangkan dan menganalisis lebih lanjut sebelum mendapatkan keputusan investasi yang sesuai dengan preferensi dan tujuan investasi teman-teman. Oke, usai sudah nih pembahasan kita pada kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.